Shalom saudara, apa kabar? Senang sekali dapat bertemu dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman yang ada di BES khususnya, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mendengarkan ibadah bersama-sama di online ini. Bersyukur hari ini, terima kasih untuk hambanya Pak Darmadi, Pak Hong, dan semua pemimpin muda yang ada di BES yang saya rindu dan cintai, tentu saja yang Tuhan Yesus cintai bersama jemaat semua. Terima kasih untuk memberi saya kesempatan sharing hari ini. Pertama-tama saya berdoa kita semua kuat dan sehat. Kalau ada di antara Bapak Ibu jemaat yang sedang lemah tubuh, sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah sembuh. Tetap semangat sebab ada pengharapan yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya percaya saja, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tahu yang terbaik. Oke, hari ini saya dapat gambaran bahwa jemaat di BES sudah melakukan CP di mana-mana dan juga menjadi berkat di banyak tempat. Salah satu yang saya semangat dan senang sharing di jemaat tempat ini adalah pemimpinnya luar biasa militan, sungguh-sungguh. Ya. Tadi saya bilang rekaman khotbahnya ini bisa 45 menit. Wah, luar biasa Pak gerejanya. Iya, biasanya 30 menit ya kalau online. Tapi gereja ini pemimpinnya semangat, jemaatnya semangat. Kalau offline sebelum corona, khotbah dan ibadah bisa 2 jam, luar biasa. Nah, kita hari ini mau belajar sama-sama, yaitu belajar dari kisah jemaat di Filipi. Saya berdoa, saya berpikir dan Tuhan menaruh di hati saya untuk sharingkan ini untuk jemaat di BES, Abalov Selatan. Dan saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di jemaat ini. Jemaat ini adalah jemaat yang militan, murah hati, dan kemudian unik. Nah, saya kasih sedikit latar belakang dari jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi kisahnya agak komplit, ada di Kisah Rasul 16 mulainya sebenarnya, yaitu Paulus dan Silas menyampaikan pesan-pesan dari para penatua di Yerusalem kepada area-area. Lalu kemudian Paulus mau ke Asia Kecil, tapi Roh Kudus mencegahnya dan dia bermimpi. Pada malam hari orang-orang di Makedonia, Kisah Rasul katakan melambai-lambaikan tangan, dan Paulus tahu bahwa Roh Kudus ingin dia ke situ. Lalu mereka di situ, dan Alkitab dalam Kisah Rasul 16 katakan mereka ke Filipi. Lalu kemudian mulailah jemaat di Filipi. Kenapa di Filipi? Saya mempelajari Filipi itu adalah kota pertemuan, dan disitulah kota pertama di benua Eropa yang Tuhan dirikan gerejanya. Itu strategis dan penting. Jadi dalam perintisan gereja Bapak Ibu harus ada campur tangan Roh Kudus, arahan Roh Kudus yang kuat. Di mana kita mau rintis, di mana kita mau tanam. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masa pandemik, situasi seperti ini, karena Tuhan mau maksimalkan gerejanya, Tuhan mau maksimalkan setiap Bapak Ibu Saudara. Jadi mari berjaga-jaga dan bergerak, melihat tuntunan Roh Kudus di era-era sekarang ini. Dan yang kedua yang menarik adalah jemaat di Filipi bukan dimulai dipimpin oleh gembala sidang, pendeta full time, melainkan Paulus dan Silas ketemu di tepi pantai, sekumpulan persekutuan doa ibu-ibu, dan ada satu orang disebut di Alkitab Lydia, bisnismen yang jual kain ungu. Dari situlah dia bertobat dan kemudian jemaat itu dimulai. Lalu Tuhan ajaib. Lewat Paulus dan Silas di penjara, akhirnya mereka nyanyi, sendi-sendi penjara goncang, mereka terlepas,
Kepala penjara stres di Filipi mau bunuh diri, Paulus bilang stop, kami masih di sini. Nah ini yang menarik saudara. Ya, biasanya kalau orang di penjara tidak dilepas saja mau lari, tapi ini sudah dilepas tidak lari. Unik. Dan akhirnya singkat cerita, kalau Bapak Ibu Saudara baca Kisah Rasul 16, sekali lagi ada 40 ayat, saya tidak suruh buka satu-satu, selesai ini Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya. Saya mendorong kita baca Alkitab, jangan kutip satu ayat saja, tapi baca kisahnya sehingga mengerti pesannya. Karena Alkitab waktu ditulis tidak ada pasal dan ayat, ini sebenarnya surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi usahakan kalau kita baca Alkitab itu fahami latar belakangnya dan kenapa surat ini ditulis. Jadi kita bisa tahu, ya sekali lagi sambung tadi lewat di penjara, akhirnya kepala penjara lucu kan, kenapa gak lari? Saya percaya Paulus kesaksian dan akhirnya kepala penjara bertobat, malam itu juga dibaptis dan kemudian mereka makan bersama-sama. Lalu saya percaya jemaat Filipi ini dirintis oleh kepala penjara, ya, orang sipil biasa, kemudian businesswoman. Nah, Paulus tidak lama di Filipi karena setelah itu dia kesepakatannya harus pergi karena dia mau ditangkap dan salah tangkap yang lepas. Dia ke rumah Lydia sebentar setelah keluar dari penjara lalu pergi. Sisalah jemaat ini, ya. Lalu kemudian jemaat ini berkembang. Nah, kenapa ada surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi? Surat ini sebenarnya surat say thank you, ucapan terima kasih waktu Paulus setelah beberapa waktu akhirnya di penjara, tawanan rumah di Roma waktu itu. Dia di penjara dan diborgol sama satu serdadu Roma. Tapi tidak boleh keluar rumah. Disitulah jemaat di Filipi kirim duit, kirim dana, dan kemudian kirim seorang pelayan untuk melayani Rasul Paulus. Menarik sekali, dari seluruh gereja yang Rasul Paulus rintis, jemaat di Filipi lah yang kirimkan dana. Jadi, hal yang kedua adalah saya percaya saudara, jemaat di Filipi itu kuat roh anaknya, punya roh anak dan kemudian persekutuannya erat dengan bapak rohaninya. Walaupun tidak lama. Ya, ini mirip-mirip juga jemaat di Jambi, jemaat di Dibes. Sekali lagi, pertama dirintis oleh para rasul lewat pimpinan Roh Kudus, kemudian dipimpin, digembalakan oleh bisnismen, oleh profesional, ya, Lydia dan kepala penjara. Yang ketiga, jemaat ini punya roh anak, artinya pemuritannya kuat, walaupun Paulus tidak lama di Filipi, tetapi waktu Paulus ada persoalan, mereka peka, murah hati jemaat ini, memberinya oke. Ya, tapi ada satu persoalan di jemaat ini adalah, saudara, mereka punya potensi perpecahan, karena diakennya itu Sintike, ada ibu-ibu, ya. Pokoknya orang-orang kuatnya semua bagus tapi beda pandangan. Nah, jadi di Kisah Rasul 4, Rasul Paulus juga menulis, thank you untuk pemberian daripada keuangan kalian, sebab aku gak kurang uang, tetapi bagus juga kalian memberi supaya kalian diberkati. Lalu thank you sudah mengirim Epaphroditus untuk melayani aku. Filipi 4 ayat 14 sampai 20, Paulus tulis itu. Jadi kesimpulan saya adalah, yang menarik waktu saya baca, jemaat di Filipi ini tidak lama dikunjungi Rasul, tapi kemudian di follow up. Ada 3 cara kalau gereja sudah dirintis di berbagai area, menurut pengalaman saya dan juga Kisah Rasul, itu mesti di follow up lewat surat. Zaman sekarang enak, saudara bisa telepon, WhatsApp. Zaman dulu gak ada tiki, gak ada handphone, jadi mesti buat surat. Tidak mungkin orang terima surat, halo apa kabar, bla bla bla, singkat gak. Dulu buat surat itu mahal, susah, kurirnya mesti kita bayar sendiri,
Makanya surat ini Rasul Paulus utus Timotius sampaikan jemaat di Filipi. Itu salah satu cara saudara untuk follow up jemaat. Pakai surat bersyukur, jemaat di Filipi ada masalah, tapi juga ngirim uang sehingga kita punya pelajaran kisah jemaat di Filipi. Ya, jadi lewat berbagai masalah dan peristiwa itu membuat kita belajar dan bertumbuh. Saya percaya waktu Rasul Paulus tulis surat ini, dia juga gak punya impian bisa jadi Alkitab. Tapi Tuhan izinkan dalam kanonisasi bapak-bapak gereja, surat ini masuk di Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar dari keberhasilan dan kegagalan jemaat-jemaat. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, mulailah doa, muridkan para pemimpin di tempat, di area di mana saja. Cara follow up-nya bisa belajar dari Rasul Paulus, utus orang pergi atau tulis surat, phone, WA, atau pergi sendiri. Ya, Rasul Paulus ada beberapa area dia bisa pergi sendiri. Di Filipi ini waktu itu dia gak bisa kunjungi karena dia kena tawanan rumah. Jadi mari saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara dengarkan firman Tuhan ini, kalau di areamu, lingkunganmu ada komsel-komsel ya, hari ini kan rem darurat, kita gak bisa bersekutu dalam skala besar, mulailah dari rumahmu, mulailah bikin persekutuan, mulailah cari kehendak Tuhan, mulailah beritakan firman, lewat berbagai peristiwa, orang-orang yang kau jumpai, entah dia kena sakit COVID dan sebagainya, saya percaya Tuhan bisa pakai engkau mendatangkan kerajaan Allah. Orang-orang bisa dibaptis. Ya. Jadi pengalaman kami juga, saudara, waktu lockdown pertama, saya juga stres, tapi pikir-pikir kalau kita ikutin nggak akan selesai. Kita mesti berjalan dan berdamai, lalu kemudian berdoa. Nah, Roh Kudus memimpin kami, saya mau cerita, ke area-area di desa-desa di mana yang sepi, yang jarang dijangkau, dan kami pergi ya tiap-tiap minggu ada tempat-tempat petani, pokoknya berbagai tempat yang belum pernah kami kunjungi, tapi kemudian itu daerah hijau, daerah aman dari virus. Dan tentu saja protokolnya masih tetap, tapi puji Tuhan saudara, lewat doa persekutuan, orang-orang dibaptis, terima Yesus. Ya, saya mungkin kasih beberapa foto buat Bapak Ibu Saudara. Jadi ini gambaran saja Bapak Ibu ya, bahagianya kalau kita bisa bersekutu bersama-sama. Maaf tidak pakai masker karena ini sebelum rem darurat. Oke, ya. Jadi makan, ya kan, saudara, kepala penjara di Filipi itu habis bertobat juga menyajikan makanan kepada Paulus. Jadi gereja bertemu, jika memungkinkan mesti makan. Tapi kalau protokol kesehatan tidak izinkan, makannya di rumah masing-masing, ya. Sesama keluarga mesti sering-sering makan bersama dan ngobrol. Terus ini saya kasih gambaran berbagai area. Kita punya 100 titik lebih. Dalam masa pandemik ini entah 5 atau 7 tempat baru yang kita bangun. Banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Terus ya cepat saja. Ya, bahagia sekali saudara. Terus ya, di kota, di desa, terus nah ini yang di kota kan kalau anak muda keren, mesti pakai seragam. Terus nah ini kelompok yang berbeda lagi saudara. Terus nah ini kisah menarik, kalau saudara pernah dengar di Jambi ada suku anak dalam. Mereka tidak bisa baca tulis awalnya, dan maaf setengah telanjang. Ini kami bina sudah 15 sampai 20 tahun. Ini generasi keduanya muncul. Mereka tetap saja sebagian besar buta huruf, tapi bagaimana caranya? Saya kirim video pakai Google Drive atau pakai
compact gitu atau direkam suara saya lewat lewat WhatsApp. Terus kemudian mereka kumpul diskusi, ya, bahas. Jadi ada berbagai macam cara di daerah dan kota. Kalau kita haus, kita bisa sharing firman, kita bisa ajak orang dan bertumbuh. Dan dari area mereka sudah ada 4 pemimpin yang sama-sama buta huruf, tapi jadi hamba Tuhan. Sekarang ada generasi 2-nya yang sedang dirintis, bahkan ada di area kami di kota, caranya lewat pemuritan. Jadi diajak ke kota tinggal 6 bulan untuk belajar gaya hidup dan kemudian kembali lagi di desa untuk mereka praktekkan. Ya. Terus, nah ini di salah satu rumah ama kami menetapkan para pemimpin-pemimpin lokal. Jadi jemaat ini sudah dirintis sekitar setengah tahun dan akhirnya kami mengutus pemimpin lokal dari kami untuk mengajar di situ, menguatkan jemaat, dan ya secara sederhana kita tetapkan. Jadi sekelompok jemaat itu bisa 10, 15 orang, ada yang 30 orang, tergantung kasih karunia dan anugerahnya. Jadi jangan ngejar banyak-banyak, kecil-kecil tapi banyak gitu. Rintis aja 100, mungkin ada 150 tempat sekarang. Kami tidak ada data, tidak sempat didata ulang. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, perintisan jemaat itu sederhana, seperti yang Rasul Paulus lakukan. Ada tuntunan Roh Kudus, ada pemimpin-pemimpin yang muncul dari daerah, walaupun ya pemimpin di tempat ini salah satu calonnya adalah petani, tapi bisa. Yang tadi itu suku anak dalam buta huruf, tapi bisa. Yang di kota juga bisa, ada pemimpin perusahaan, CEO yang Tuhan gerakkan. Ya, di Jakarta kami ada beberapa tempat juga, ada penetapan jemaat baru. Kemarin gak sempat penetapannya, gak bisa ketemu, kita via Zoom, online penetapan jemaatnya. Karena situasi dan kondisi butuh. Jadi jangan ditunda, saudara. Terus, ya ini salah satu gereja rumah. Kemudian anak-anaknya juga kita arahkan supaya sekolah di sekolah kita. Seperti Bapak Ibu Saudara, kita juga support bahkan dirikan gereja-gereja, dan terima kasih kepada Tunas Bangsa, Pak Dar yang mentor kami, muridkan kami untuk kurikulum dan sebagainya. Luar biasa ya, ini pasti berbuah lebat di desa dan di kota. Terus, nah ini yang paling top ini, ya habis ini gak boleh ada foto lagi, selesai. Ini salah satu acara ulang tahun dari jemaat baru dibaptis, ucapan syukur, anak cucunya diundang semua, 1 orang bawa 1 makanan, ya saudara jangan fokus ke makanan ini. Yang saya mau ceritakan, makanan itu penting saudara, yang saya mau ceritakan lewat 1 orang disuruh bawa 1 makanan, strategi ini, anak cucunya 20 orang lebih hadir, kami injili satu-satu, 20-an orang itu mendengar Yesus, dan ada 6 orang yang kasih respon, dan ada 4 orang yang dibaptis setelah kami follow up 3 bulan, lewat momen yang begini. Sudah ini kejadian baru-baru ya, 1-2 bulan ini. Jadi setelah darurat ini kami stop semuanya lewat online, tapi masih bisa telepon dan ketemu, tapi tidak kumpul rame-rame. Dalam skala mikro masih oke. Lanjut, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih gambaran, itu chapter 1 dari khotbah saya, bagaimana jemaat Filipi dirintis. Nah yang kedua yang saya mau sharing adalah kenapa mereka bisa bersatu dan bertahan. Filipi pasal yang kedua ayat 1-11 ini hebat sekali ya. Nah ini kita kupas satu-satu ayatnya. Intinya adalah mereka diingatkan Paulus mempraktekkan persekutuan yang kuat. Koinonia ini bukan bahasa planet saudara.
koinonia ini bahasa Yunani, kan tugas gereja ada 3, koinonia, maturia, dan diakonia. Diakonia kita tahu, ya. Kemudian maturia itu pergi amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Nah, koinonia itu persekutuan. Gereja mesti ada persekutuan yang erat. Kualitas persekutuannya, KID pernah ajarkan, sesama orang percaya bisa sampai sama seperti Bapa dengan Yesus. Tentu saja ya kita mesti bertumbuh dengan kasih Kristus, kita bisa sehati sepikir. Bagaimana caranya? Mari kita lihat ayatnya, ya, kisah Filipi pasal yang kedua ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini kuncinya, ya. Rasul Paulus ingatkan juga kepada jemaat di Filipi, hendaklah kalian sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Saya Rasul Ahyong, ya sebenarnya saudara, saya punya karunia kerasulan, tapi gak boleh dong kita angkat sendiri. Tapi dengan rendah hati saya mau bilang, saya punya urapan apostolik. Dan pemimpin-pemimpin saudara, ya Pak Hong, Pak Dar juga punya urapan. Kemudian saudara, Pak Jeff lebih lagi saudaraku. Jadi saya mau teguhkan setiap pemimpin muda khususnya, mari bergerak. Karena Jemaat Selatan ini salah satu jemaat yang dipanggil, diteguhkan untuk merintis di banyak tempat. Ya, yang penting kita sehati sepikir. Gimana caranya bisa sehati sepikir? Lihat 3 ayat berikutnya. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kata kuncinya di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau apa-apa, kalau saya adalah Yesus, apa yang mesti saya lakukan? Ya, saudara praktekkan. Karena orang yang percaya Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Menarik sekali saudara, saya kasih gambaran, inilah kuasa sehati, sevisi, kuasa persekutuan. Kenapa orang itu bisa rela? Saya pernah tanya sama penatua pemimpin kami, kenapa sih kita sibuk-sibuk tapi rela bersekutu? Kalau pertemuan, rapat, bahas, kenapa mau? Karena kita punya visi besar. Punya visi kerajaan Allah dalam hidup kita. Punya kepentingan dan tujuan bersama dari Bapa kita. Itu yang membuat kita rela dan bayar harga. Saudara, koinonia itu seumpama 2 orang yang bisnis bareng. Join, ya. Jadi satu rugi, satu bisa rugi, satu untung, yang lain untung. Nah, itulah koinonia. Jadi gereja itu bukan sekedar murni tanpa motivasi, ya dengan kasih Kristus, tapi kita punya kepentingan bersama, punya tujuan bersama untuk mengerjakan amanat agung. Itu yang membuat pemuritan kita kuat. Kalau cuma ngumpul-ngumpul tiap minggu minum teh bareng, wah itu luntur nanti. 6 bulan sudah bosan, ada yang dominan 3 bulan sudah bosan. Jadi tujuan kita habis gereja ngumpul-ngumpul makan bakmi itu, saudara komsel minum-minum teh, minum kopi itu kita mesti dibungkus, disatukan oleh sebuah visi besar, sehati sepikir untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu dia. Jadi bukan sekedar fellowship, saudara. Enggak, ya. Ingat seperti 2 orang bangun bisnis bersama, atau saya dapat satu contoh yang mirip yang bisa gambarkan, yaitu koinonia atau persekutuan itu sama seperti bayi kembar siam. Dia 2 orang tidak dapat dipisahkan, karena kalau dipisahkan mati, tapi saling bergantung, tapi hidup. Dua-dua punya kehendak. Nah itulah koinonia.
Mungkin ada videonya bisa ditampilkan? Krista dan Tatiana Hogan. Keduanya lahir di Kanada tahun 2006 dengan kondisi carnephlegus atau dempet kepala. Krista lebih kuat dan berisi dibandingkan Tatiana. Jantungnya bekerja lebih keras karena yang memasok darah ke otak Krista. Sistem syaraf keduanya berhubungan, sehingga saat salah satu diberi dot waktu kecil, mereka akan cukup tenang. Mereka juga bisa saling melihat melalui mata kembarannya. Habis, saudara, singkat saja ya. Kalau mau panjang nanti cari sendiri di YouTube. Tapi poinnya adalah inilah koinonia, inilah persekutuan. Tadi dikatakan yang satu jantungnya lebih lemah, yang lain memasok darah ke situ. Tapi hebatnya yang satu bisa lihat lewat mata dari saudaranya. Nah, sama saya dan penatua yang lain masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Tapi ketika kita bersama-sama itu menjadi kuat. Tapi apakah semua tidak ada masalah? Ada kelemahan. Saya salah satu kelemahannya terlampau cepat ngomong. Ya, nah teman-teman bisa toleransi saya. Kelemahan saya apalagi saudara mau cepat saja, apa-apa digas. Nah bagus juga ada tipe cermat yang ngerem. Nah tapi yang tipe cermat kalau ngerem terus gak jalan-jalan, ada yang gas. Jadi kita ini saling menopang seperti suami istri, saudara, rekan bisnis, sesama anggota komsel. Tidak ada yang sempurna saudara, tapi Tuhan mau kita praktek kasih agape. Kalau kita paham kuasa persekutuan, itulah yang membuat akhirnya buah kita lebat. Tidak usah berjuang, asal persekutuan saudara erat, mempraktekkan ini seperti jemaat di Filipi, otomatis orangnya nambah. Karena kasih kita itu berdampak ke orang lain. Kuasa kesaksian hidup kita itu berdampak. Saudara bayangkan saya tadi cerita, Rasul Paulus itu di penjara lebih kurang 2 tahun di Roma. Saudara, mungkin Kaisar saking traumanya mereka nyanyi-nyanyi pernah lepas. Jadi ditugaskanlah prajurit Roma, 1 orang, 8 jam 1 shift, saudara, diborgol sama Paulus. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sejarah gereja mencatat banyak prajurit Roma yang diborgol bareng Rasul Paulus bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya gak bisa bayangin kalau saya diborgol sama satu yang menahan saya, mungkin bisa berantem kali. Ya, kalau setengah jam gak apa-apa, 8 jam. Rasul Paulus itu bahasa roh lebih dari yang lain. Bahaya kalau diborgol 8 jam bersama Rasul Paulus. Pertanyaan saya adalah kalau orang diborgol 8 jam dengan saudara, apa yang terjadi? Saudara kekasih, hidup kita ini terbatas. Tapi kita punya kasih yang tidak terbatas. Sedapat-dapat mungkin dengan kasih karunia Tuhan, munculkanlah kasih Kristus. Supaya lewat hidup kita, persekutuan kita, orang-orang otomatis dimenangkan. Tidak susah. Sekali lagi saudara, mau menangkan orang, yang penting saudara rela. Ya, ada kasih karunia. Kuasa Tuhan kok yang bekerja, Tuhan yang mempertemukan dengan orang-orang. Pasti saudara. Ya, saya bersyukur saya mendengar, ikut terlibat dan melihat dari area-area kami di masa pandemik ini, lebih dari 100 orang sudah dibaptis. Dan itu tidak banyak. Ingat saudara, kami ada 100 kelompok lebih dan 100 komsel lebih. Jadi total tuh ada 300. Jadi kalau 100 yang dibaptis tuh hanya 30% dari komsel yang membuahkan hasil. Ya. Jadi kata kuncinya bukan besar tapi banyak. Pemimpin yang berfungsi banyak. Kalau mimpin 100 orang susah, tapi kalau mimpin 5 orang lebih gampang. Sudah kerjakan, ya kan? Ada kuasa dan kasih Kristus yang akan memampukan kita. Nah, sekali lagi mungkin engkau sedang sakit, berbaring menyaksikan tayangan ini, tapi saya berdoa Tuhan menyembuhkan saudara.
Paulus dalam penjara, terjepit. Tapi suratnya itu saya bersyukur, berterima kasih. Dari mana kekuatan Paulus mengajarkan kita mengucap syukur senantiasa dalam keadaan susah dan tidak enak? Saya percaya karena berpengharapan kepada Kristus. Sama, kita orang-orang percaya situasi hari-hari ini tidak enak. Ya, di rumah saja tidak enak, mau ngapain terbatas. Tapi saya percaya dan saya berdoa, ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hikmat dan urapan Tuhan yang menyertai setiap Bapak Ibu Saudara. Jadilah kuat, lihat visi Allah dan kemudian kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Tuhan akan buat kita berhasil. Bukan soal banyaknya, tapi setia dan tekun. Setia dan tekun. Itu lagi, kerjakan itu terus. Nanti saudara akan lihat buahnya. Ya. Luar biasa. Nah, itu sebabnya saudara, yang terakhir saya mau ingatkan adalah jemaat di Filipi dalam dimuridkan, saudara, itu kalau ditegur mereka terbuka. Lihat Rasul Paulus di akhir suratnya, Filipi 4 ya, ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan, saudara, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini terkenal, saudara, Filipi 4 ayat 13. Orang bisa bilang sakitlah, penderitaanlah dapat ditanggung, tapi konteksnya Rasul Paulus sedang bicara uang, duit. Baik kaya atau miskin, aku bisa tanggung karena Tuhan kasih aku kekuatan. Jadi dia menasehatkan orang Filipi juga bijak dalam kelola uang. Inilah sikap yang baik sebagai orang Kristen. Orang Kristen jangan berhutang, saudara, hindari berhutang. Ya. Tapi kalau saudara berhutang dan ada plan A, plan B-nya, untuk misalnya beli rumah dan diteguhkan pemimpin rohani saudara, itu oke. Ya. Hutang itu tidak dosa, tapi hutang tidak bayar itu dosa. Jadi sekali lagi, kalau saudara dimuridkan atau memuridkan, jangan bicara di kulit saja. Ngomongin yang detail, bagaimana hubungan keluarga saudara, suami istri, bagaimana keuangan saudara, ini penting sekali. Ya. Dalam surat Filipi yang singkat dan pendek ini, saudara, 132 kali Rasul Paulus menyebutkan tinggal dalam Dia, ya, mengandalkan Tuhan. Pokoknya hidup dalam Kristus, tinggal dalam kasih karunia. Kalimat-kalimat semacam itu, ada pendeta yang ngitung, saya gak ngitung, ada 132 kali, saudara. Berarti betapa Rasul Paulus bilang, kita ini dapat bersekutu, orang Filipi dapat kuat, itu hanya karena kita tinggal dalam Kristus. Saya mau nasihatkan saudara, ada rasa aman untuk kita tinggal dalam Kristus. Kalau saudara dalam Kristus, apa sih yang gak boleh terbuka? Kalau saudara dalam Kristus, apa sih yang menjadi ketakutan saudara? Masa depan, cita-cita, ya, karir, keuangan. Kalau saudara tinggal dalam Kristus, Kristus itu penuh kemuliaan. Kristus memenuhi alam semesta. Itulah yang membuat saya kuat. Saya beri nasihat kepada istri dan anak-anak saya. Ya, untuk tinggal dalam Kristus, kerjakan apa yang Kristus mau. Jangan takut, sebab Kristus adalah kepala. Kristus adalah semuanya. Kalau kita kuat dalam Kristus, saudara, pasti kita akan kuat menghadapi hidup ini. Oke, saya dorong saudara baca Kisah Rasul 16, ya, baca juga kitab Filipi, dan kemudian tanyakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan ke saya? Dan apa yang mesti saya lakukan untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Karena saya merasa sudah berhari-hari saya berdoa sejak Pak Dar beritahu saya, ya,
langsung waktu Pak Dar kirim suaranya khas sekali, saya langsung dapat ini mesti khotbah Filipi. Ini sah ini. Terus saya baca lagi sampai tadi saudara, sebelum saya sampaikan khotbah ini saya baca dan memastikan lagi. Saya percaya ini pesan Tuhan buat jemaat di Dibes, pesan Tuhan buat setiap Bapak Ibu. Kerjakan bagian saudara. Mungkin saudara bilang, Pak saya bukan orang dominan, saya bukan perintis. Bentuk tim, engkau support, bersama-sama bisa. Ya. Mungkin seperti bayi kembar Siam, satu kuat, satu lemah, tapi bersama-sama kita bisa berdampak. Kita memang cacat sejak lahir, setiap kita tidak sempurna. Tapi Bapa kita pelihara kita. Kekuatan Bapa itulah yang memampukan kita bertahan dan berkarya sampai hari ini. Amin buat firman Tuhan hari ini, saya mau tutup tapi sekali lagi saya mau sampaikan, Tuhan mengasihi setiap Bapak Ibu, jadilah kuat. Saya rindu dan saya merasakan kasih Tuhan yang besar atas setiap Bapak Ibu. Tuhan memberkati masa depan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mau kerjakan, Allah tuntun. Bukan berhasil saja tetapi menggenapi kehendaknya dalam hidup Bapak Ibu. Salam sehat. Anugerah dan kasih karunia Tuhan menguatkan, menyembuhkan saudara dan melindungi setiap Bapak Ibu saudara. Engkau yang mungkin keluarga dekatmu dipanggil Tuhan ya karena sakit penyakit, engkau dihiburkan, dikuatkan. Lihatlah rencana Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, aku meneguhkan setiap jemaat. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, biarlah Tuhan beri kami anugerah dan kekuatan untuk kami lakukan. Dan Engkau memberkati setiap kami yang sakit atau ada keluarga kami yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus sembuhkan. Bekerja Tuhan lewat firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, memulihkan kami, imun tubuh kami naik. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami seperti Engkau menuntun Rasul Paulus. Demikian Engkau menuntun kami. Seperti Engkau Tuhan merintis jemaat di Filipi. Demikian Engkau menolong teman-teman di selatan merintis di berbagai tempat dan area. Seperti yang Tuhan mau. Kami bersyukur, kami berdoa buat Pak Dar, Pak Hong, sahabat hamba. Tuhan memberkati dan para tim pemimpin muda yang luar biasa. Anak-anak mereka Tuhan pakai urapi dan berkati. Kami bersyukur untuk jemaat Dibes. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mantap luar biasa. Senang sekali ketemu Bapak Ibu. Saya berharap kita sering-sering bisa sharing. Tuhan memberkati. Shalom.